diamahi diwayana para dayat Om Narayana wedem sarum yad buatem yasya bawiyam niaskalang niranjan niruya kalpu nirakyata sududewiku Narayanu naduyatyu astiakastit Om Tuam Siwa Tuam Dewa Yaswara Param Yaswara Warahma Wisnu Asya Rudrasya Warusah Paryaki Ratita Om Papuham Papakarmaham Papatnya Papasambhawa Rahimam Pundarya Kaksir Sabahya Abhyantara Suci Om Kesama Sama Mahadewa Sarwa Paranya kita angkara Mamuja Sarwa Papidya Alaya Suasadya Siwa Om Kesantauya Kaiku Dosa Kesantauya Wajiku Mamu Santauya Manaswa Dosa At permadat kesamam Om Santi 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 Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi menarik untuk Anda. Di antaranya adalah
Jalan Tegalinggah rusak parah, warga keluhkan akses alternatif ke Denpasar. Sementara itu pemirsa, Ditres Cyber Polda Bali perdalam dugaan penipuan berkedok investasi. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami bersama saya Dwi Priawan. Inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, kerusakan jalan di Desa Tegalinggah, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng kembali dikeluhkan warga. Ruas jalan penghubung Banjardinas Bukit Sari menuju Desa Asah Gobleg yang menjadi akses alternatif menuju Denpasar melalui kawasan Wonogiri mengalami kerusakan cukup parah dan belum mendapat penanganan permanen sejak tahun 2014. Kondisi jalan yang dipenuhi lubang dan kerusakan di sejumlah titik dinilai semakin mengganggu aktivitas masyarakat maupun pengguna jalan yang melintas setiap hari. Perbekal Desa Tegalinggah, Ketut Mudarne mengatakan, keluhan warga terus berdatangan karena jalan tersebut memiliki peran penting sebagai jalur penghubung antar wilayah sekaligus akses alternatif menuju Denpasar. Selama ini pemerintah desa hanya mampu melakukan perbaikan sementara dengan menambal jalan yang berlubang. Namun penanganan tersebut tidak bertahan lama karena kerusakan kembali muncul dalam waktu singkat. Ya pernah Pak, kita temen-temen, udah bisa. Dan sekarang udah bisa sekali. Misalnya 2006 nggak bisa, 2007 lah. Mengobati masyarakat sampai itu di bawah. Tapi sejauh ini sudah ada keluarga. Banyak Pak, saya sampaikan, saya berikan pemahaman, arahan agar masyarakat itu mengerti situasi keuangan di kabupaten. Mudarne menyebut pemerintah desa telah berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Buleleng terkait kondisi jalan tersebut. Sementara itu, Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna mengakui kondisi ruas jalan di Tegalinggah memang cukup memprihatinkan. Jalan tersebut sebenarnya telah masuk dalam rencana peningkatan jalan, namun belum dapat direalisasikan tahun ini karena keterbatasan anggaran daerah. Pemerintah Kabupaten Buleleng saat ini masih memprioritaskan pembiayaan sektor pendidikan, kesehatan, dan pelayanan dasar masyarakat. Saya mohon maaf dan permakluman pada masyarakat Buleleng karena keterbatasan anggaran kita di Kabupaten Buleleng dan juga kita berbagi dengan program-program yang lain seperti pendidikan, kesehatan, dan juga program-program di sektor lain tentunya. Nah, ini harus kita kerjakan secara bertahap. Meski demikian, pemerintah berjanji akan melakukan penanganan sementara berupa penambalan apabila tersedia sisa material aspal pada tahun ini. Warga berharap perbaikan permanen segera direalisasikan agar akses transportasi yang menghubungkan kawasan Sukasada dengan wilayah Wonogiri dan Denpasar dapat kembali aman dan nyaman dilalui masyarakat. Yasri Yuli, Bali TV. Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat di kawasan Suci Pura Silayukti, Desa Padangbayi, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem pada Jumat pagi 5 Juni 2026. Kegiatan menjadi bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi melibatkan dosen dan mahasiswa. Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar menggelar kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang mengusung tema melalui pengabdian kepada masyarakat. Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar terpadu untuk mewujudkan filosofi Trihita Karana dalam menjaga wilayah kawasan suci. Kegiatan kali ini melibatkan dosen serta mahasiswa program sarjana 130 orang dan 53 orang magister. Hadir dalam kegiatan tersebut Camat Manggis, Kepala Desa Padangbayi, dan tokoh masyarakat. Berbagai kegiatan sosial dilaksanakan dalam pengabdian masyarakat kali ini. Dimulai dari aksi bersih-bersih kawasan suci Pura Silayukti, penyuluhan hukum kepada masyarakat, pemberian bantuan sembako kepada keluarga kurang mampu dan tokoh agama, hingga
penyerahan bantuan tong sampah guna mendukung kebersihan lingkungan. Dekan Fakultas Hukum Unmas Dr. Iwayan Eka Artajaya mengatakan, selain kegiatan sosial, Fakultas Hukum Unmas Denpasar juga melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU dengan pihak kecamatan dan pemerintah desa sebagai upaya memperkuat kerjasama dalam peningkatan pemahaman hukum masyarakat. Kegiatan ini juga di samping melakukan penyuluhan hukum, ada penandatanganan MOU yang dilakukan universitas, fakultas dengan kecamatan dan perbekal yang ada di desa Padangbai. Kegiatan ini tidak hanya berlaku pada saat ini saja, tetapi berlaku seterusnya. Harapan kepada mahasiswa dalam kegiatan ini yaitu mahasiswa bisa melihat dinamika sosial yang ada di dalam masyarakat, pemahaman-pemahaman hukum yang bisa diterapkan ke depannya, dan dosen-dosen kami bisa melakukan riset lebih mendalam terkait tentang problematika yang ada di dalam masyarakat khusus. Camat Manggis, Putu Eka Putra Tirtana menyambut positif kegiatan pengabdian masyarakat yang dinilai memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, baik dalam bidang kebersihan lingkungan maupun peningkatan kesadaran hukum. Kerjasama antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah diharapkan dapat terus berlanjut guna mendukung pembangunan sumber daya manusia yang lebih baik di wilayah Karangasem. Ingin ucapkan terima kasih dulu untuk Pak Dekan Fakultas Hukum Universitas Saraswati. Jadi dengan kegiatan ini saya lihat ini akan sangat membantu masyarakat. Jadi apalagi ada membantu kebersihan. Jadi nanti mudah-mudahan kita bisa mempercepat proses pemilahan sampah, bisa menjaga kebersihan lingkungan. Nah kemudian ditambah lagi nanti ada penyuluhan hukum, saya sangat merasa terbantu sekali. Apalagi dengan perkembangan saat ini, saya kira masyarakat, kemudian aparat di desa, di kecamatan, di desa adat juga sangat memerlukan bantuan untuk pencerahan atau sosialisasi di bidang hukum. Rangkaian pengabdian masyarakat juga diisi dengan penyuluhan hukum di SMK Negeri 1 Manggis. Penyuluhan mengangkat tema meningkatkan kesadaran hukum terhadap bahaya cyberbullying pada remaja dalam mewujudkan generasi emas Indonesia 2045. Melalui kegiatan ini, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar berharap kontribusi perguruan tinggi tidak hanya berhenti pada dunia akademik, tetapi juga dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Winate dan Edi, Bali TV. Ditres Cyber Polda Bali perdalam dugaan penipuan berkedok investasi. Kami segera kembali dengan laporannya. Kenal Veronica kok es luar tarik Melaka bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luar hitam baru, hitam pekat bikin beta gembira tempat melaju. Es luar white coffee nikmat enak bikin nagih kok. Mau luar white coffee kok satukan. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna, kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Musim hujan tiba, bencana banjir bisa mengancam jika kita tidak waspada. Kebiasaan buruk seperti membuang sampah sembarangan bisa menyumbat aliran air. Kita bisa mencegah banjir dengan bergotong royong, menjaga selokan bersih, dan menanam pohon. Siaga di musim hujan, jaga lingkungan kita. Bersama, kita bisa terhindar dari banjir.
Pemirsa, Direktorat Reserse Cyber Reskrim Polda Bali saat ini masih menyelidiki dugaan kasus penipuan atau penggelapan berkedok investasi properti di Lombok yang menimbulkan kerugian hingga puluhan miliar rupiah. Sementara kasus yang dilaporkan puluhan warga asal Australia masih masuk dalam kategori DUMAS atau pengaduan masyarakat. Menurut Kasubid Penmas Bidang Humas Polda Bali AKBP Rina Isriana Dewi atas seizin Kabid Humas Polda Bali, Kombes Arya Sandi saat dikonfirmasi membenarkan adanya laporan tersebut. Terkait dugaan penipuan atau penggelapan pada sebuah proyek properti berlokasi di Pantai Pengantap, Sekotong Tengah, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat yang diduga menyebabkan kerugian 7,37 juta dolar Australia atau setara sekitar 86,5 miliar. 5 pihak yang diadukan terkait pemasaran proyek yakni PT BREI, PT MBI, AJC, JC, dan CN. Ditambahkan Rina Isriana Dewi, penanganan masih tahap penyelidikan oleh Direktorat Reserse Cyber Polda Bali dan laporannya masuk dalam kategori DUMAS. Penyidik telah memeriksa 4 orang, diantaranya 3 orang korban dan 1 pelapor. And we're going to continue to support this case financially and with our time. We're heavily invested into this until we see the results, until we see the clients satisfied. And they're not our clients, but we were there along the journey and we're here to support them until the very end. Sementara itu, melalui kuasa hukumnya, Komang Aris Sumartawan, PT BREI, dengan tegas menolak tuduhan tersebut dan membantahnya. Kliennya, JM, tidak pernah berniat merugikan investor manapun. Sebaliknya, sejak awal telah menginvestasikan waktu, tenaga, reputasi, jaringan bisnis, serta dana pribadi yang sangat besar demi memastikan proyek tersebut dapat berjalan dengan memberikan manfaat kepada seluruh pihak yang terlibat. Jumlah dana yang diterima oleh MBI dan BREI berada pada kisaran 3 juta dolar Australia. Maka para pelapor perlu menjelaskan kemana mereka menyetorkan uangnya. Perbedaannya yang sangat signifikan tersebut menimbulkan pertanyaan yang sangat mendasar. Pada prinsipnya kami menolak tuduhan tersebut karena kan saat ini klien kami perlu melihat perspektif lebih dalam. Nah, kalau didalilkan kerugian itu sebesar 10 juta dolar, sedangkan klien kami hanya menerima 3 juta dolar. Pertanyaan saya 7 juta dolarnya kemana? Rai Swantara, Bali TV. TPPKK Kabupaten Badung menggelar gerakan Badung Peduli Sampah Residu dan sosialisasi anti narkoba di SMP Negeri 1 Mengui pada Sabtu 6 Juni 2026. Kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi penggunaan sampah residu dan mencegah anak-anak terjerumus dalam penggunaan narkoba. Gerakan Badung Peduli Sampah Residu dan sosialisasi anti narkoba di SMP Negeri 1 Mengui dihadiri langsung oleh Ketua TPPKK Kabupaten Badung, Nyonya Rasniati Adi Arnawo, didampingi pengurus TPPKK dari masing-masing kecamatan di Kabupaten Badung. Hadir juga Kepala BNN Badung, Kesbang Pol, Camat Mengui, dan undangan lainnya. Sosialisasi ini diberikan kepada ratusan anak-anak SMP di Kabupaten Badung yang dipusatkan di SMP Negeri 1 Mengui Badung. Dalam kesempatan tersebut juga digelar demo penggunaan pembalut ramah lingkungan sekali pakai. Pembalut adalah salah satu sampah residu yang sulit terurai. Pembalut sekali pakai terbuat dari bahan kimia dan mengandung mikroplastik. Untuk mengurai sepotong pembalut diperlukan waktu sangat lama. Sampah residu dari pembalut maupun popok berdampak buruk terhadap kelestarian lingkungan dan kesehatan manusia. Melihat kondisi tersebut dan untuk mengurangi penggunaan pembalut sekali pakai, TPPKK Kabupaten Badung terus mendorong penggunaan pembalut ramah lingkungan yang terbuat dari kain. Bisa dicuci dan dipakai berkali-kali. Menurut Nyonya Rasniati Adi Arnawo, sampah residu pembalut adalah salah satu sampah residu yang susah dikelola. Maka dari itu diperlukan kesadaran untuk mengurangi penggunaan sampah residu seperti popok dan pembalut. Sosialisasi ini menyasar generasi muda dan diharapkan mereka lebih sadar dan bisa mengganti dengan penggunaan pembalut ramah lingkungan.
Nah ini apa artinya? Kita mengurangi sampah residu, karena sampah residu itu tidak gampang terurai, malah sampai membutuhkan waktu sampai ratusan tahun. Nah ketika itu tidak bisa diolah, berarti itu mencemari lingkungan kita. Nah ini kita berusaha untuk mengurangi sampah residu dengan menggunakan pembalut dan popok yang bisa dicuci sehingga bisa dipakai ulang lagi. Itu mesti dicoba dulu, dibiasakan dulu. Jangan langsung bilang bahwa malas mencuci. Itu sama dengan mencuci pakaian dalam yang kita pakai. Tinggal menambah satu lagi, dan itu pun kalau pembalut kan cuma sebulan sekali ya datangnya ya, jadi nggak setiap hari. Dicoba dulu. Sementara sosialisasi anti narkoba berlangsung seru, di mana Nyonya Rasniati Adi Arnawo melakukan dialog dan tanya jawab langsung kepada anak-anak SMP di Kabupaten Badung terkait pengetahuan mereka terhadap bahaya narkoba, cara pencegahan, dampak, dan cara menghindari diri dari pergaulan negatif yang bisa menjerumuskan ke dalam peredaran gelap narkoba. Sosialisasi narkoba ini menurut Nyonya Rasniati Adi Arnawo sangat penting diberikan kepada generasi muda agar mereka memiliki benteng pertahanan diri agar tidak mudah terjerumus ke dalam penggunaan dan peredaran gelap narkoba. Narkoba adalah musuh yang harus dijauhi bersama. Riasa, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi rupiah tertekan dua sisi mata uang bagi Bali dan UMKM. Kenal Veronica kok es luar tarik Melaka bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luar hitam baru, hitam pekat bikin beta gembira tanpa laju. Es luar white coffee nikmat enak bikin nagih kok. Mau luar white coffee kok satukan. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Cat kayu dan besi. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Suprapto mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras berkelangkaan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut, Pemirsa, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali tertekan hingga menembus level psikologis baru, yakni di kisaran Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Pelemahan ini menjadi rekor terendah sepanjang sejarah perdagangan mata uang Garuda. Berdasarkan data kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate atau JISDOR Bank Indonesia, rupiah kini bertengger di level Rp18.039 per dolar AS. Kombinasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan tingginya harga bisnis jasa di Amerika Serikat ditengarai menjadi pemicu utama ambruknya nilai tukar rupiah dalam sepekan terakhir. Meski menjadi awan mendung bagi perekonomian nasional, melemahnya rupiah justru membawa angin segar bagi sektor pariwisata di Pulau Dewata, Bali. Bagi wisatawan mancanegara, melemahnya rupiah membuat daya beli mereka menjadi jauh lebih tinggi. Ongkos berlibur, biaya hotel, hingga kuliner di Bali terasa jauh lebih murah bagi para pemilik dolar. Pemerintah pun melihat ini sebagai peluang emas untuk mendongkrak kunjungan turis asing. Itu buat kami di
hospitality industry di hotel itu justru membaik ya sebetulnya. Jadi bisnis yang saat ini terjadi sudah kembali belum 100% normal, tapi sudah naik di angka 10%. Dan sebentar lagi kita akan memasuki high season period, yang mana compare to last year itu angkanya juga secara forecast itu sudah hampir sama dengan tahun lalu. Ya, jadi itu membuktikan bahwa tingkat hunian kamar hotel di Marriott International masih tetap stabil, walaupun tidak sesuai dengan harapan, tapi masih baik. Itu jawaban yang pertama. Kemudian apakah berdampak dengan bahan baku? Saat ini kerjasama kami khususnya untuk bagian bahan baku operasional dengan Bali for Bali itu sangat membantu sekali. Jadi itu tidak terlalu impacting dengan operasional hotel. Yang mungkin banyak kita harus perhatikan adalah dari sisi energi. Nah itu yang memang saat ini kita harus lebih memperhatikan pasokannya dari mana. Ya, tapi saat ini masih berjalan dengan baik. Dari sisi kompetitif, tentunya Bali, Pulau Bali itu masih sangat seksi untuk menjadi destinasi kompetisi khususnya di bidang pariwisata. Itu dari saya. Terima kasih. Namun kondisi sebaliknya justru dirasakan oleh para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Ibarat memakan buah simalakama. Sebagian besar UMKM di Bali kini mulai menjerit. Pelemahan rupiah memicu lonjakan harga bahan baku, terutama bagi sektor UMKM yang masih mengandalkan bahan baku impor seperti tekstil, komponen kerajinan tertentu hingga bahan pangan olahan internasional. Kini keseimbangan antara memanfaatkan momentum pariwisata dan melindungi daya tahan UMKM menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah maupun pusat. Ari Wiratmaja, Bali TV. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat hingga menyentuh kisaran Rp18.000 per dolar Amerika Serikat berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian nasional. Kondisi tersebut terutama dirasakan melalui kenaikan harga berbagai barang dan jasa yang memiliki ketergantungan terhadap bahan baku maupun produk impor. Akademisi Profesor Nyoman Sri Subawo menjelaskan melemahnya nilai tukar rupiah menyebabkan biaya impor menjadi lebih mahal ketika dikonversikan ke dalam mata uang domestik. Dampaknya harga barang-barang yang berasal dari luar negeri maupun bahan baku impor cenderung mengalami kenaikan dan berimbas pada harga di tingkat konsumen. Menurutnya stabilitas nilai tukar menjadi faktor penting yang harus dijaga agar tekanan terhadap harga barang tidak semakin besar. Penguatan kembali nilai tukar rupiah dinilai dapat menciptakan kondisi ekonomi yang lebih ideal serta membantu menjaga daya beli masyarakat. Prof. Sri Subawo juga menilai pelemahan rupiah tidak terlepas dari pergerakan dana di pasar keuangan. Sebagian investor memilih menarik investasinya dari pasar domestik dan mengalihkan dana ke instrumen atau mata uang lain yang dianggap lebih menguntungkan. Selain itu, meningkatnya permintaan terhadap mata uang asing turut memberikan tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Ya, tentu dengan rupiah mengalami menurun ya, nilai rupiah menurun dibandingkan dengan mata uang asing ya, sangat memberikan dampak kepada harga. Ya, tentu dengan konversi seperti ini harga-harga tentu akan meningkat ya. Utamanya adalah bahan ataupun produk-produk yang berasal dari luar negeri atau barang-barang import. Ini kalau dikonversi kan cukup representatif dengan peningkatan harga. Tentu upaya kita adalah bagaimana supaya rupiah itu tetap stabil ya, tidak terlalu tinggi demikian. Berharap sih 18.000 turun lagi ya, supaya kondisi ideal ini bisa kita dapatkan. Kenapa? Karena barangkali ya dari investor yang sudah masuk ataupun bursa pasar uang ini sudah menarik dananya keluar dan kita belum siap untuk dana yang lain, devisa-devisa kita banyak yang keluar. Atau rupiah kita memang banyak yang menukarkan dananya ke dalam bentuk mata uang asing. Ini juga menjadi persoalan. Bagaimana menjamin bahwa nasionalisme itu muncul dari kita sendiri. Kita tetap menyimpan mata uang
rupiah, jangan khawatir dengan terjadinya konversi yang begitu tinggi, sehingga yakinlah tumbuhkan nasionalisme kepada bangsa dan negara ini. Dengan dukungan kebijakan ekonomi yang tepat dan kepercayaan masyarakat terhadap rupiah, tekanan akibat pelemahan nilai tukar diharapkan dapat diminimalkan sehingga stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga. Yana, Bali TV. PWI Bali perkuat profesionalisme wartawan dan penegakan etika kerja. Kami segera kembali dengan informasinya. Kenal Veronica kok es luar tarik Melaka bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luar hitam baru. Hitam pekat bikin beta gembira tempat melaju. Es luar white coffee nikmat enak bikin nagih kok. Mau luwak white coffee kok satukan. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna, kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis. Puniki kemariang disampun angkat ke alit menek kulit. Metapang kalau kebaos, mau pandes utawi mesangi, ramo, antar ketua Banjar Jakarta Selatan mewah penyarengan kerama istri saha anggen cangin purikau wenten taler 6 TPS sanik kaayahin oleh kerama istri inggian weng TPS 6. Pemirsa, Persatuan Wartawan Indonesia PWI Provinsi Bali menegaskan komitmennya untuk memperkuat profesionalisme wartawan, penegakan kode etik jurnalistik serta kesejahteraan insan pers dalam 5 tahun ke depan. Komitmen tersebut menjadi salah satu fokus utama dalam konferensi kerja PWI Provinsi Bali periode 2025-2030 yang digelar di Sekretariat PWI Bali Jumat 6 Juni 2026. Konferensi kerja yang mengusung tema pers profesional kuat dan berdaulat itu dihadiri pengurus PWI Provinsi Bali serta pengurus PWI Kabupaten Kota Sebali. Kegiatan tersebut menjadi forum untuk menyusun arah kebijakan dan program kerja organisasi dalam memperkuat peran pers yang profesional dan bertanggung jawab. Ketua PWI Provinsi Bali Wayandira Arsana mengatakan penguatan profesionalisme wartawan menjadi agenda utama organisasi sesuai arahan PWI Pusat. Upaya tersebut dilakukan melalui penegasan kode perilaku wartawan, penerapan kode etik jurnalistik, serta peningkatan kompetensi anggota melalui berbagai program termasuk uji kompetensi wartawan UKW PWI Bali, juga menaruh perhatian pada aspek kesejahteraan wartawan. PWI akan terus memperjuangkan peningkatan kesejahteraan anggota melalui kolaborasi dengan berbagai pihak agar wartawan dapat menjalankan tugas secara profesional dan menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas. Jadi PWI Bali hari ini melakukan konferensi kerja tentu dalam konteks penguatan agenda kerja PWI dalam 5 tahun ke depan. Jadi sesuai arahan PWI Pusat, kami tentu akan berproses pada tingkat penguatan profesionalisme wartawan, mempertegas etika dan kelayakan menjadi wartawan. Tentu di sana ada proses UKW, nantinya mempertegas kode perilaku wartawan, termasuk penerapan kode etik jurnalistik dalam berkarya. Hal lainnya adalah terkait dengan kesejahteraan wartawan.
Tentu urusan kesejahteraan ini harus melibatkan pihak ketiga karena rata-rata teman masih bekerja di lembaga pers, termasuk sudah perusahaan sendiri. Tentu dalam konteks kesejahteraan ini kami akan tetap berjuang atas nama organisasi sehingga wartawan tetap bisa hidup layak sehingga mampu menghasilkan karya yang profesional. Melalui konferensi kerja ini, PWI Bali berharap mampu membangun organisasi yang semakin profesional, solid, dan berintegritas, sekaligus memperkuat peran pers sebagai pilar demokrasi yang bertanggung jawab di Indonesia dan Bali pada khususnya. Yana, Bali TV. Persatuan Wartawan Indonesia PWI Provinsi Bali menegaskan bahwa setiap penerapan sanksi terhadap anggota maupun pengurus organisasi harus mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau AD atau ART PWI. Penentuan dan pelaksanaan sanksi merupakan kewenangan Dewan Kehormatan sebagai lembaga yang bertugas menegakkan aturan organisasi serta kode etik profesi. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Bali Wayandira Arsana mengatakan organisasi PWI memiliki mekanisme yang jelas dalam menyelesaikan berbagai persoalan internal. Oleh karena itu, setiap dugaan pelanggaran akan diproses sesuai prosedur yang telah ditetapkan, dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan, objektivitas, dan penghormatan terhadap hak-hak anggota. Selain mengikuti mekanisme yang berlaku di tingkat organisasi secara nasional, PWI Bali juga telah memiliki majelis kehormatan internal. Lembaga ini berfungsi menangani berbagai persoalan dan sengketa internal yang mungkin terjadi di lingkungan PWI Bali. Menurutnya, keberadaan Majelis Kehormatan Internal menjadi bagian penting dalam menjaga harmonisasi organisasi sekaligus memberikan ruang penyelesaian terhadap berbagai permasalahan yang muncul di daerah. Tentu nanti akan kami merujuk aturan yang ada ya, AD, ART, PWI. Tentu keputusan penerapan sanksi akan dilakukan oleh DK, Dewan Kehormatan. Dan kami secara organisasi juga sekarang sudah punya majelis kehormatan internal. Jadi majelis kehormatan internal ini nanti akan bertugas menentukan putusan-putusan yang berkaitan dengan sengketa internal jika terjadi masalah di internal PWI selain DK. PWI Bali berharap seluruh anggota tetap menghormati mekanisme organisasi yang berlaku dan menyerahkan setiap proses penanganan dugaan pelanggaran kepada lembaga yang berwenang. Dengan demikian, keputusan yang dihasilkan dapat menjaga marwah organisasi, profesionalisme wartawan, serta kepercayaan publik terhadap PWI. Yana, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan jika tata ruang tak diselamatkan, Bali terancam kehilangan identitas. Amun seorang perempuan, seorang istri melamun, isi dompetnya pasti KTP, Rogen. Awake hanya belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa harus protes. Loh, hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan pernah kamu bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena kita berdiri di bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Oh, ini bertakdir awake nganten gak beli, saya proses tapi stres. Wah, mulai aku nyai, pede ya nyai. Ini pijit tangan lu, sakit lagi awak-awake. Apa? Mau pijat keko? Oh, mau pijat. Pak wayang kayak dirungi metajen metuakan. Jadi subane gelang kokene awake nih makata lo, awake nih makata. Awake sing kodak, awake sing idawak kenjang, sing dang mijat. Loh, beli pergi karena tugas, pulang demi beras. Lelah itu wajar, tapi menyerah bukanlah jalan keluar. Ya semangat kone ngopi, kone ngama, wakilnya ceramah, jadi kayak presiden. Mak sebelum lagi sih, kita nggak pakai.
kene be, di kene ini awaknya makatang, awaknya bemedati ngan cadang dongkang ini. Oh, kadang timpalnya jadi makatang. Ngajak ke saya dilindungi wayan. Ini, ayo kemana jangan bicaranya nih lo. Ini siap bicetan awaknya jangan beli, lang nise ane jangan. Wah, sila lagi dimana nih ngorek TV semangatnya kangon. Melang saya beli ngomong, ini madan minyak gana pati. Aduh, sudah lo, basahnya beli lo. Pemelan nih. Pemelan, jangan nggak dikasih lagi sini. Apa dikasih lagi sini lo? Coba tinggalin. Ini di HP ini nah ada beli. Nak liu khasiatnya nih beli waktu nak nganggon minyak gana pati ada nih beli meringankan apa ada nih kaki terkilir, keseleyor, rematik, pegelinu, pilak, kesemutan, bangcang sakit pokoknya menggenap khasiatnya nih. Nih, mana gigi? Ini kan senang-senang panaki, awaknya saya ketak-konang. Jadi awaknya bersehat. Ini awaknya kita nyai di kamar ini. Aku asingnya. Asingnya nyai, awaknya bersegar di kakak lain nyai. Beli. Baik. Jaga bayi re, jaga hatu re, mangga entek, stata ajak, mok satang, jaga kita, jaga bali re. Pemirsa, kondisi tata ruang di Bali dinilai semakin mengkhawatirkan akibat tingginya alih fungsi lahan dan pembangunan yang tidak terkendali. Jika tidak segera dibenahi, Pulau Dewata dikhawatirkan kehilangan identitas budaya yang selama ini menjadi kekuatan utamanya. Pengamat tata ruang yang juga guru besar Universitas Warmadewa Profesor Dr. Iputu Rumawan Salain saat audiensi Forum Pemerhati Pembangunan Bali atau Forum Hati Bali dengan Pansus Tata Ruang Aset Daerah dan Perizinan DPRD Bali menilai persoalan tata ruang bukan hanya tanggung jawab DPRD, melainkan persoalan seluruh masyarakat Bali. Menurutnya langkah Pansus TRAP mengawal berbagai persoalan tata ruang, aset daerah, dan perizinan merupakan upaya penting untuk menyelamatkan masa depan Bali. Rumawan menyoroti maraknya alih fungsi lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Bali. Kondisi ini dinilai mengancam keberlanjutan ruang hidup masyarakat sekaligus mengikis identitas Bali sebagai daerah yang berbasis budaya dan kearifan lokal. Ia menegaskan, modernisasi boleh berlangsung namun budaya harus tetap menjadi fondasi pembangunan. Selain itu, ia juga menyinggung pentingnya menjaga kawasan bersejarah seperti Serangan yang memiliki nilai historis dan menjadi ruang hidup masyarakat lintas agama. Nilai sejarah dan budaya tidak boleh dikorbankan demi kepentingan pembangunan semata. Ia berharap berbagai temuan dan rekomendasi yang dihasilkan Pansus TRAP tidak berhenti pada dokumen semata. Pemerintah daerah dan aparat penegak hukum diminta menindaklanjuti berbagai dugaan pelanggaran tata ruang demi menjaga keberlanjutan lingkungan dan identitas Bali di masa mendatang. Peran daripada eksekutif untuk segera melakukan, sudah jelas-jelas kok perizinan yang akan salah, kan tahu siapa yang melakukan. Ambil, tanyakan. Ini kalau tidak ada, mohon maaf, saya khawatir sambil kalamin Bali ini akan dijumpai oleh anak cucu. Saya ingin nangis kalau nanti anak cucu kita tidak sempat menikmati apa yang namanya luar biasa keindahan Bali sesuai dengan namanya Pulau Dewata. Jangan bisa rusak oleh kita sendiri. Jadi ini perlu penegasan keras kepada pihak-pihak yang berkaitan, karena pemerintah yang harusnya mendampingi pembangunan ini. Winata, Bali TV. Laut menjadi sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan manusia selama ini. Terlebih di Bali tidak hanya dijadikan tempat untuk memperoleh sumber makanan, namun juga menjadi nilai jual pada pariwisata. Untuk itu, kelestarian laut perlu dijaga terutama dari sampah yang kerap menghantui habitat laut.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Putu Sumardiane pada konferensi pers World Ocean Day dan Coral Triangle Day di Renon mengatakan laut kaya akan sumber daya alam yang sudah diwariskan oleh nenek moyang. Di Bali percaya unsur yang dimuliakan dengan visi Gubernur Bali Satkerti Loka Bali yang salah satunya menjaga kelestarian laut atau bagian dari Segara Kerti. Pada World Ocean Day dan Coral Triangle Day di Nusa Dua mendatang, diharapkan adanya kesadaran bersama untuk menjaga kelestarian laut agar selalu bersih, agar laut bisa sesuai fungsinya dan tidak terus-menerus untuk pariwisata. Analis pengusaha jasa kelautan Insinyur R. Andri Indrayasworo mengatakan cakupan wilayah Indonesia lebih besar atau 2/3-nya merupakan lautan yang menjadi sumber daya perikanan termasuk pariwisata. Untuk itu perlu menjaga kebersihannya. Apabila sampah sampai ke laut membuat sumber daya menjadi terganggu karena sampah di lautan bisa mengurangi minat wisatawan untuk berwisata. Untuk itu, ia mengajak semua pihak untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lautan. Sementara itu, Direktur Konservasi World Water Forum atau WWF Indonesia, Dewi Lestari Yani Rizky mengatakan, ajang World Ocean Day dan Coral Triangle Day yang digelar 7 Juni nanti akan menjadi sesi edukasi bagaimana masyarakat mengenal tentang laut serta menyehatkan laut secara bersama-sama. Kami sebetulnya ada program namanya Plastik Smart City, yaitu supaya menjaga kebocoran sampah dari sungai yang ada ke laut. Nah, ini memerlukan kerjasama yang sangat besar. Kami hanya bisa mengcover 3 kabupaten, Jakarta, kemudian Bogor, kemudian Bekasi. Karena memang resourcesnya sangat besar dan itu kita kerjasama dengan semua pihak baik pemerintah, NGO lokal, kemudian juga masyarakat, bahkan sampai ke lapak-lapak pemulung gitu ya. Nah, ini yang memang sebetulnya bisa dieskalasi bersama dengan pemerintah program-program tersebut karena kita juga dengan Wali Kota Bogor waktu itu dengan Waktu Wamen juga gitu ya. Akhirnya ini menjadi tanggung jawab semua pihak sih sebetulnya. Bagaimana WWF sebagai NGO mengajak NGO lain untuk bisa kemudian mendorong tadi bagaimana kesadaran dari masyarakat dan semua pihak untuk menangani sampah. Karena kalau hanya bergantung kepada pemerintah, kita hanya tetap sering menyampah, itu tidak akan memberikan solusi. Oleh karena itu kita mengajak untuk memulai dari langkah yang sangat sederhana, memberikan dampak yang sangat besar. Selain itu, acaranya nantinya menjadi wadah semua pihak untuk duduk bersama melihat fenomena yang terjadi serta merencanakan apa yang harus dilakukan ke depan untuk menjaga laut agar tetap lestari. Hendra, Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Pemirsa seputar Bali bersama Minyak Apun Ganapati Usada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @News Bali TV. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Dwi Priawan pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.